Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Masrohoh 2012-249. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester standar kelulusan dalam kurikulum Merdeka tentang kurikulum pendidikan Islam di SD, SLTP, SMA, dan SMK. Baiklah, langsung saja mengenai tentang kurikulum. Pengertian kurikulum Merdeka. Kurikulum merupakan rancangan pembelajaran bahan ajar pengalaman belajar yang sudah diprogramkan terlebih dahulu. Kurikulum menjadi acuan setiap pendidikan dalam menerapkan proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik dimiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar minat peserta didik. Siswa banyak pilihan untuk menentukan berdasarkan keinginan dan kompetensi yang dimilikinya, sehingga ada kebebasan dan keleluasaan pribadi. Selanjutnya, tujuan kurikulum Merdeka. Berdasarkan tema pemerintahan dan pemerintah, kurikulum Merdeka dibuat untuk meningkatkan prestasi siswa berprofil Pancasila, di mana proyek tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan pencapaian pembelajaran tentang tertentu dan tidak terkait dengan isi mata pelajaran. Berikut ini tujuan kurikulum Merdeka, antara lain: pertama, menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi guru dan siswa adalah tujuan utama kurikulum mandiri. Kurikulum pendidikan Indonesia ini menekankan pada pengembangan keterampilan dan karakter sesuai nilai-nilai bangsa Indonesia. 2. Menghilangkan kesenjangan pembelajaran. Di waktu pandemi COVID-19 telah meninggalkan kesenjangan pembelajaran, dan tujuan kurikulum mandiri adalah untuk mengisinya. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk memastikan pendidikan Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju, di mana siswa mempunyai hak untuk memilih yang dipelajarinya. Yang ketiga, pengembangan potensi peserta didik. Pembelajaran mandiri juga bertujuan untuk membantu siswa mencapai potensi penuhnya untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih dalam. Selanjutnya, tujuan kurikulum secara keseluruhan. Tujuan kurikulum mandiri adalah untuk merespon permasalahan pendidikan sebelumnya. Keberadaan kurikulum ini mengarahkan pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik. Misi kurikulum ini adalah mengembangkan potensi, salah satunya pembelajaran yang dirancang bermakna dan interaktif. Dalam tujuannya sebagai upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka juga memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih dan menyesuaikan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang dibutuhkan suatu lembaga pendidikan, sehingga peserta didik dapat mendalami konsep dan menguatkan kompetensi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar. Selanjutnya, standar kelulusan kurikulum Merdeka. Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 membahas tentang dasar kebijakan. Ini merupakan standar kompetensi lulusan atau SKL yang menjadi acuan bagi 3 kurikulum, diantaranya kurikulum 13. Di dalam standar kompetensi lulusan tersebut telah membahas kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat menunjukkan pencapaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya. Standar kompetensi lulusan ini berlaku pada jenjang berikut, yaitu jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD, dan pendidikan menengah baik SMP atau SMA.
Selanjutnya, yang kedua kurikulum darurat, dan yang ketiga kurikulum merdeka belajar. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan pencapaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan pencapaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Ya, perumusan standar kompetensi lulusan berdasarkan antara lain yaitu pertama, ada tujuan pendidikan nasional, kedua, tingkat pengembangan peserta didik, ketiga, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, keempat, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Baiklah, selanjutnya di sini ada tabel perbedaan standar kelulusan, kemudian capaian kompetensi utama serta karakteristik dan penekanan. Di sini perbedaannya dimulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Baiklah, yang pertama anak usia dini atau PAUD. Fokus standar kelulusannya yaitu pencapaian perkembangan anak usia dini. Capaian kompetensi utama, perkembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dasar, kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Kesimpulan dari beberapa pembahasan di atas, yang pertama itu kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pengembangan intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kedua, tujuan kurikulum merdeka antara lain menciptakan pendidikan yang menyenangkan, menghilangkan kesenjangan pembelajaran, dan mengembangkan potensi peserta didik. Yang ketiga, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, dasar kebijakan ini merupakan standar kompetensi lulusan atau SKL yang menjadi acuan bagi 3 kurikulum, diantaranya kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka belajar. Di dalam standar kompetensi lulusan tersebut telah membahas kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat menunjukkan pencapaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya. Baiklah, itulah beberapa pemaparan materi standar kelulusan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Saya Awalia Masrurah, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.